McLaren resmi menambah durasi masa kontrak dari Oscar Piastri dari yang semula sampai 2026, diperpanjang sampai setidaknya akhir musim 2028 nanti. Kontrak baru itu akan menjaga karir Piastri di McLaren sampai 4 tahun ke depan, atau sampai dia berusia 27 tahun, ketika memasuki masa-masa kematangan dari seorang pembalap. Ini adalah perpanjangan kedua bagi Piastri, di mana kontrak yang sekarang ia tanda tangani pada musim debutnya yang mengunci pembalap Australia itu sampai akhir 2026. Penambahan kontrak Piastri ini bisa dibilang cukup mendadak karena tidak ada yang memprediksi kalau McLaren akan memperbarui kontraknya beberapa hari sebelum ronde pembuka musim 2025 dimulai. Untuk durasinya sendiri memang tidak disebutkan secara spesifik, karena hanya dituliskan kontrak multitahun. Namun diyakini, jika Piastri akan bertahan di McLaren, setidaknya sampai musim 2028, dengan opsi perpanjangan 1 atau 2 tahun. Begitu cepatnya perpanjangan kontrak Piastri tentu menimbulkan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah kenapa pembalap 23 tahun itu mau menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap berada di balik bayang-bayang Lando Norris, dan berpotensi membuatnya jadi pembalap support role saja di McLaren. Jika melihat dari sisi luar, perpanjangan kontrak Piastri jelas merupakan sebuah langkah preventif McLaren untuk menjaga sang pembalap sebagai aset masa depan dari sergapan tim-tim lain. Apalagi timing dari pengumuman kontrak baru Piastri juga sangat ngepas. Pada sebuah scene di serial Netflix Drive to Survive terbaru, Christian Horner mengatakan jika Piastri adalah pembalap yang ingin dia rekrut dari McLaren ke Red Bull. Beberapa hari setelah serial itu rilis, mungkin saja Zak Brown menonton perkataan Horner dan langsung menyodorkan kontrak baru kepada Piastri supaya tidak dibajak Red Bull. Tapi alasan paling masuk akalnya adalah supaya pengumuman kontrak baru Piastri bisa bertepatan dengan momentum balapan kandangnya di Melbourne dan menambah hype bagi fans lokal di sana. Namun, kekhawatiran Zak Brown tersebut bisa jadi benar, karena ketertarikan Red Bull terhadap Piastri memang nyata, di mana baik Horner maupun Helmut Marko, keduanya sama-sama begitu impress dengan karirnya sejauh ini. Apalagi Oscar sendiri juga didapat McLaren dengan cara membajak kontraknya dari Alpine yang teledor saat negosiasi, dan Zak Brown tidak mau hal yang sama terjadi di timnya. Horner mengaku sedikit menyesal karena melewatkan kesempatan untuk merekrut Piastri ketika dia masih ada di ajang junior dulu dan kalah cepat dari Alpine. Musim lalu Helmut Marko memunculkan spekulasi jika manajer Piastri, Mark Webber, akan saling berdiskusi dengan Red Bull untuk membicarakan masa depan sang pembalap. Spekulasi itu sudah dibantah secara langsung oleh Piastri dan dikonfirmasi oleh perpanjangan kontrak sampai 2028 bersama McLaren. Menjaga Piastri adalah salah satu prioritas bagi McLaren, mengingat dia adalah bagian dari skuad yang sukses mengantarkan tim juara konstruktor musim lalu, dan merupakan salah satu tulang punggung di dalam tim. Memang mereka masih memiliki Lando Norris, yang punya kontrak sampai setidaknya 2027 mendatang. Namun, menjaga Piastri bisa dipandang juga sebagai menjaga masa depan di McLaren. Kehadiran Piastri yang performanya sudah terbukti cukup tangguh untuk mendukung level kompetitif tim di papan atas adalah value yang tidak bisa diganggu-gugat. 10 kali podium dan 2 kemenangan dalam 2 musim pertamanya di F1 merupakan prestasi yang sangat oke, serta menggambarkan kualitas yang dibawa Piastri di dalam tim. Karakternya yang tenang, tidak mencari huru-hara di media, serta komunikatif di dalam internal adalah aspek yang membuat suasana di tim jadi lebih kondusif. Piastri memang memiliki ego yang cukup besar sebagai pembalap wonderkid yang sangat ingin memenangkan gelar juara dunia. Tapi ego itu masih mampu ia tekan dengan perannya musim lalu untuk mematuhi tim order di GP Brazil, yang kemudian Norris membalas budi pengorbanan Piastri di sprint GP Qatar. Kondusivitas itu ingin dipelihara McLaren, setidaknya selama kedua pembalap masih memiliki peluang yang sama dalam perebutan gelar. McLaren saat ini juga tidak mempunyai pembalap plan cadangan yang bisa menggantikan Piastri, terutama dari akademi di mana pembalap terdekat dengan F1 saja masih membalap di ajang F3. Mereka tidak ingin seperti Red Bull yang kesulitan dalam menjaga tim juaranya dengan bongkar pasang pembalap yang hanya akan menyisakan lubang besar di dalam fondasi tim. Jadi, mempertahankan Piastri seawal mungkin adalah hal yang sudah selogisnya dilakukan oleh McLaren. Sekarang kita balik koinnya, kenapa Piastri mau memperpanjang komitmennya bersama McLaren sampai 2028? Kenapa tidak menunggu dulu sampai kontraknya habis pada 2026 dan melihat usianya yang masih muda, dia masih punya banyak opsi seperti Red Bull atau Mercedes? Alasan paling kuat kenapa Oscar mau bertahan tentunya adalah McLaren
sedang berada dalam proyeksi yang menanjak. Keberhasilan McLaren juara konstruktor musim lalu bukanlah kebetulan semata, tapi merupakan hasil kerja keras tim dan berbagai perombakan yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir. McLaren yang 3-5 tahun lalu hanya berkutat di papan tengah, sekarang jadi tim dengan salah satu kapabilitas teknis terbaik di F1, yang sanggup bersaing konsisten di papan atas. Struktur internal tim yang solid di bawah pimpinan Andrea Stella, keuangan tim yang sangat stabil dengan investor Timur Tengah, dan licinnya Zak Brown dalam mengelolanya, sampai fasilitas wind tunnel serta simulator terbaru di Woking. Hal-hal tersebut adalah alasan kuat kenapa Piastri bisa mempercayakan masa depannya kepada McLaren sampai 2028. Pindah ke Red Bull pada 2026 juga tidak akan menjamin posisinya bisa lebih baik dari McLaren, dengan masih adanya Max Verstappen di sana, dan ketidakpastian dari regulasi baru nanti. Sama halnya dengan Mercedes, di mana George Russell dan Antonelli diproyeksikan sebagai duet pembalap yang stabil untuk jangka panjang. Yang menarik dari kontrak baru Piastri tentu adalah bagaimana dia bersama Lando Norris akan berkembang sebagai rekan setim. Piastri sendiri memang masih punya beberapa kekurangan seperti inkonsistensi yang membuatnya belum bisa mengalahkan Norris. Tapi dengan perkembangannya yang pesat, bukan tidak mungkin Piastri bisa merepotkan pembalap Inggris tersebut dan menciptakan skenario yang lebih rumit bagi tim dalam manajemen kedua pembalapnya. Apalagi Piastri sudah menunjukkan tanda kalau dia memiliki mentalitas yang berbeda dan lebih nekat daripada Norris, seperti yang ia tunjukkan di GP Italia musim lalu. Dengan diperpanjangnya kontrak Piastri sampai 2028, yang setahun lebih lama dari Norris, ada pesan yang ingin disampaikan, yaitu besarnya kepercayaan yang diberikan McLaren kepada pembalap kelahiran 2001 tersebut. Mark Webber tidak akan dengan mudah menyetujui kontrak jangka panjang jika Piastri di sana hanya untuk sekedar membantu Norris. Ia begitu percaya jika pembalap didiknya itu bisa berkembang lebih pesat dan menjadi pembalap yang lebih sempurna untuk bisa mengambil peran sebagai tim leader. Kontrak baru juga berikan Piastri jaminan kalau dia bisa lebih leluasa dalam memposisikan diri di sirkuit dan memberikan target setinggi mungkin dalam perebutan gelar juara dunia, bahkan meskipun itu harus bertarung dengan rekan setimnya sendiri. Norris posisinya juga sama-sama aman sampai 2027, tapi dengan status Piastri yang kontraknya lebih lama, artinya posisi pertukarannya tidak lebih kuat dan dia harus bekerja ekstra keras jika tidak ingin tersaingi oleh rekan setim. Apalagi rumornya sekarang Piastri mendapat jumlah bayaran yang nyaris sama dengan Norris. Tantangan terbesar tentu ada di McLaren, karena merekalah yang bertanggung jawab untuk memanajemen kedua pembalap dengan ego yang tinggi. Karena keraguan terbesar justru datang dari McLaren itu sendiri. Karena tahun lalu saja mereka menunjukkan kegagapan dengan penerapan Papaya Rules dan terlambat menerapkan Team Order. Memiliki pembalap dengan kapasitas skill yang sama kuatnya memang anugerah untuk bisa konsisten di papan atas dan amankan poin sebanyak mungkin. Tapi McLaren harus siap dengan konsekuensinya di sirkuit, termasuk kemungkinan konflik internal jika kedua pembalapnya lah yang ternyata harus saling berebut status di dalam tim, atau sampai saling rebutan gelar juara. Akan ada saatnya di mana Papaya Rules tidak akan berguna lagi, dan pilihan satu-satunya adalah biarkan Piastri serta Norris memperebutkan status tertinggi di dalam tim. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.